Keindahan alam ciptaan yang kuasa menjadi bukti bahwa tidak ada nikmat Tuhan yang bisa didustakan. Kondisi pandemi tidak menutup semangat jiwa ekspeditor untuk kian membara. Rasa keingintahuan yang besar membawa dan menuntut jiwa menuju destinasi yang teristimewa. Kebersamaan menjadi suatu kata yang tak dapat ditinggalkan. Bersama menggapai asa, bersama memenuhi tujuan dan cita-cita bangsa menjaga bumi kita. Kami, bagian dari Geografi Indonesia, siap untuk membangun dan memajukan studi geografi sebagai ilmu yang tak lepas dari peradaban melalui ekspedisi 2022. Dan disinilah kisah sang ekspeditor dimulai. Bayat, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, memiliki 18 desa atau kelurahan dengan total luas wilayah sebanyak 39,43 km persegi. Bayat seakan memanggil kami, para ekspeditor, untuk mengeksplorasi dan mengupas berbagai potensi lokalnya melalui penelitian dengan tema Environmental Resurgence in the Post-Pandemic Era. Keasrian alam yang masih terjaga, kehidupan masyarakat yang tak lepas dari kebudayaan lokal, serta kerajinan batik dan gerabahnya yang terkenal, memantapkan hati kami untuk menjadikan Bayat sebagai tempat kami berdinamika bersama selama 6 hari dalam kegiatan lapangan. Kearifan yang dimiliki Bayat mengukuhkan kami, 70 mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda, untuk saling bahu-membahu dalam satu ambisi yang sama. Di sini kami berproses bersama melalui 7 divisi kajian. Konfigurasi lahan dibedakan menjadi satuan bentuk lahan dalam bentuk pemetaan, penentuan tipologi dan data faktor yang mempengaruhi erosi di sekitar lokasi objek wisata Bukit Cinta Watu Perahu menjadi salah satu fokus kajian kami. Menganalisis masukan serta keluaran air di daerah tangkapan air Waduk Rawa Jombor sehingga menghasilkan neraca air yang memberikan manfaat lingkungan berupa informasi kapan masa paceklik atau kekeringan akan terjadi. Karakteristik air permukaan di Kecamatan Bayat seperti besar aliran, distribusinya, serta hubungannya dengan lingkungan, terutama makhluk hidup menjadi fokus kajian kami. Tahun ini, kami mengkaji neraca air di Waduk Rawa Jombor yang menjadi objek ekowisata setempat. Permasalahan air untuk keperluan sanitasi masyarakat di Kecamatan Bayat juga harus diperhatikan. Kami mengkaji tentang pemetaan aliran air tanah, yakni proses pergerakan dan distribusi air di bawah permukaan tanah, dengan tujuan untuk mengetahui arah aliran air tanah dan persebaran daya hantar listrik pada semua desa di Kecamatan Bayat. Bentukan lahan dan aktivitas masyarakat di wilayah tidak selalu mulus, terkadang terhambat oleh ancaman bencana. Oleh karena itu, kami turut menyumbang andil melalui pengkajian fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat menghadapi bencana banjir di tiap desa atau kelurahan di Kecamatan Bayat melalui pembuatan peta kerawanan banjir dan peta kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi banjir. Ekonomi, lingkungan, dan aktivitas manusia merupakan hal yang saling berhubungan. Melalui hal itu, kami mengkaji valuasi ekonomi wisata Rawa Jombor yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik pengunjung serta variabel yang dapat berpengaruh terhadap estimasi nilai ekonomi kesediaan membayar oleh pengunjung wisata Rawa Jombor atau willingness to pay. Makam Sunan Pandanaran yang selalu ramai akan peziarah di Bayat, selain menjadi pusat wisata budaya dan religi, juga menjadi salah satu tempat pusat perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami melakukan analisis potensi kawasan dan karakteristik fasilitas serta bangunan warisan leluhur, melakukan perencanaan pengembangan kawasan berupa pengoptimalan dan perbaikan fasilitas penunjang pencegahan pandemi COVID-19,
serta melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Paseban, Kecamatan Bayat. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama kurang lebih 2 tahun, sedikit banyak telah memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang terdampak adalah sektor ketenaga kerjaan. Kami melakukan kajian di Dusun 1 Desa Paseban untuk melihat dampak COVID-19 terhadap sektor ketenaga kerjaan. Sebagian lokasi kajian termasuk ke dalam kawasan wisata religi Sunan Pandanaran, sehingga diasumsikan bahwa dampak COVID-19 terhadap sektor ketenaga kerjaan di lokasi ini akan lebih signifikan. Dengan kajian ini, kami akan mencoba menyusun beberapa rekomendasi, sehingga jika krisis seperti pandemi COVID-19 kembali terjadi, kondisi masyarakat di Desa Paseban akan lebih resilient. Setelah 6 hari dalam kegiatan lapangan, kehangatan Bayat seakan menahan kami untuk terus menetap di tanah ini. Terima kasih Bayat atas pengalaman, pembelajaran, dan perjalanannya untuk kami, para ekspeditor. Dan kami harap ekspedisi ini meninggalkan jejak nyata sebagai wujud kontribusi kami untuk Bayat dan Indonesia. Akankah cerita ini berakhir di sini? Tentu tidak. Nantikan kisah sang ekspeditor selanjutnya.